Boleh saya rangkum ya, pertama ya nama PT. Betul. Nama PT minimal 3 kata. Dan juga harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa asing ya kan. Hai teman-teman semua, saya Yogi, founder Infinity Office, dan di sebelah saya ada saya dengan Sari, Direktur Operasional Infinity Office. Nah, pada podcast perdana kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal penting apa yang ada di PT, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja nih Bu Sari. Betul Pak. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian PT gitu kan. Betul. Nah, pengertian PT itu teman-teman ya sekarang juga diubah nih. PT sekarang ada 2 ya. PT biasa dan PT perorangan. Betul. Ya, di Undang-Undang 40 2007 ya, sebelumnya itu PT perorangan kan nggak ada. Betul Pak. Gitu kan. Sekarang dikeluarin lagi nih namanya mengenai PT perorangan, tapi dengan kriteria UMK. Betul. Usaha mikro dan kecil. Nah, mungkin itu akan kita bahas di selanjutnya Bu ya. Betul, dan Pak. kita kali ini hanya akan membahas mengenai PT biasa gitu Betul. kan. Oke, dan bagaimana cara pendirian PT? Nah, pendirian PT itu kan dibuat oleh notaris ya. Betul. Dengan disubmit ke SABH, Betul. Sistem Administrasi Badan Hukum. Nah, yang disubmit itu apa aja? Yang disubmit itu kan akte pendirian ya. Betul Pak. Nah, kita akan bahas nih di akte pendirian PT hal-hal penting apa yang akan disampaikan ya. Betul. Nah, pertama itu kita menyampaikan apa nih Bu hal pentingnya itu tuh Bu? Nah, pertama untuk pendirian PT itu yang harus kita tahu nih Pak. Pertama itu kita harus menentukan nama PT. Oke. Nah, menurut PP 43 tahun 2011 tentang penggunaan nama personal terbatas itu diatur untuk PT minimal menggunakan 3 kata. Oke, 3 kata. Tidak boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Oke, berarti 3 kata dan harus bahasa Indonesia ya. Dan Betul. nggak boleh bahasa Inggris, Betul, bahasa Pak. asing atau bahasa Inggris gitu kan. Ya, betul. Nah, itu saya juga pernah lihat tuh Bu ya, ada orang bikin PT pakai bahasa Inggris. Nah, itu kira-kira gimana ya? Kalau misal Bapak ketemu nih dengan PT dengan bahasa Inggris namanya, itu biasanya PT itu milik asing Pak, atau pemegang saham itu ada WNA-nya. PT PMA ya? Betul, PMA. Itu boleh ya pakai Boleh, itu nggak masalah. bahasa Inggris nggak Betul, apa-apa. betul, Pak. Oke. Ketentuan ini hanya untuk PMDN atau untuk PT lokal ya? PT lokal. Oke, jadi udah jelas ya. Iya. Yang kedua itu apa lagi biasanya? Yang Bu? kedua itu alamat atau tempat kedudukan. Oke. Nah, ini tuh kalau misalnya khusus yang di Jakarta ya Pak, kita bahas untuk Jakarta. Kalau di Jakarta itu kita diatur sama Perda nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Oke. Nah, kalau untuk khusus di Jakarta nih Pak, kalau Jakarta itu kita untuk mendirikan PT, kita itu harus sesuai zonasi komersil atau zonasi usaha. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan di rumah ya, saya bikin PT di rumah. Nah itu gimana ya? Kalau misalnya di rumah kita harus cek dulu nih Pak, zonasinya komersil atau rumah tinggal. Tapi biasanya kalau rumah sih rumah tinggal ya Pak biasanya. Zonasi. Jadi saya harus cek zonasi rumah saya sendiri. Betul, gitu kan. Itu betul, Pak. apakah di zonasi komersial Betul. atau di perumahan. Tapi Betul. kalau emang rumah saya di zonasi komersial, nah itu berarti nggak apa-apa ya. Nggak masalah, bisa Pak. Gitu. Dan juga banyak yang pakai virtual office nih Bu. Betul, Ya karena kan betul, lebih cepet ya biasanya kan. Betul. Karena dokumen legalitasnya udah lengkap semua. Betul. Gitu kan. Gitu. Dan oke, berikutnya apa nih Bu? Biasanya? Berikutnya kita bahas tentang bidang usaha. Oke. Nah, bidang usaha ini diatur oleh Peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 tentang KBLI 2020. Nah, KBLI itu apa sih Pak? KBLI itu tuh klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya di peraturan yang baru nih, peraturan BPS yang baru, itu kita harus memilih bidang usaha yang 5 digit. Oke, 5 digit KBLI ya. Betul. Berarti misalkan saya ada banyak bidang usaha nih. Betul? Ya saya harus pilih tuh kodenya apa gitu kan. Saya Iya, cek betul, tuh Pak. ya. Betul. Itu biasanya ceknya di website OSS ya, lebih Betul, gampang ya. betul. Jadi saya pilih kegiatan saya kodenya apa gitu kan. Nah, biasanya kalau saya punya 50 KBLI Bu, nah itu gimana? Boleh nggak saya tulis di PT saya gitu kan? Boleh, nggak masalah Pak. Cuma apa nggak pusing kalau 50-50 Bapak jalankan? Iya sih Bu. Ya pokoknya nggak apa-apa ya, nyantumin banyak Nggak apa-apa, ya. nggak masalah. Oke, dan juga kalau misalkan Bu, saya nanya KBLI saya restoran itu nomor berapa Bu? Gitu. Kalau restoran itu 56101. Bener Bu? Betul. Iya sih, mantap. Kalau lagi ya biasanya saya
platform digital nih atau web portal kan banyak nih anak-anak muda sekarang nih Betul, bikin betul, gituan. Pak. Nah itu Betul. apa itu Bu kodenya Bu? Kalau web portal itu 63122. Ya udah. Oke lah kita lanjut sekarang mengenai apa nih Bu biasanya? Selanjutnya itu kita bahas tentang modal, Pak. Oke, Nah, modal struktur itu juga permodalan. ada perubahan dari UU PT yang sebelumnya ke UU Cipta Kerja. Ya diubah ya. Jadi Betul. ketentuan UU PT tentang modal diubah nih dengan Undang-Undang Cipta Kerja Betul. gitu kan. Yang diubah itu biasanya mengenai Modal dasar dan modal distornya nih. Kalau modal distor sama nih Pak, UU PT dan UU Cipta Kerja. Cuma kalau misalnya modal dasar berubahnya adalah untuk UU PT itu ketentuannya modal dasar minimal 50 juta. Oke. Tapi di UU Cipta Kerja itu berubah lagi. Untuk modal dasar itu tidak ada minimal jumlahnya atau sesuai kesepakatan para pendiri PT nih Pak gitu. Jadi nggak ditentuin nih. Kalau dulu kan 50 juta. Sekarang itu tidak ada minimal. Bebas ya Bebas. sekarang. Jadi kalau Betul. misalkan pendiri PT sekarang punya 10 juta itu Betul. juga boleh ya? Nggak masalah Pak. Yang penting modal setornya tetap minimal 25%. Atau minimal 2,5 juta ya Betul. disetor dan maksimalnya 10 juta kan Maksimal sama 10 dengan nilai juta, modal betul. dasar. Jadi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak memberikan kemudahan nih Bu ya. Betul Pak. Jadi gini kalau dulu ya orang-orang kan bikin PT itu harus punya duit banyak gitu Betul, kan, Pak. modalnya besar Betul. atau harus punya karyawan gitu kan. Ternyata kan dengan sekarang modalnya juga bebas kan ya. Betul, jadi lebih dipermudah jadi sih lebih Pak. dipermudah. Nah, berikutnya kita akan bahas apa lagi nih Bu? Tentang pemegang saham atau pemilik PT. Owner. Owner, betul. Oke, nah pemegang saham tuh gimana? Kalau pemegang saham itu untuk ketentuannya pemegang saham itu 2 orang minimal. 2 orang minimal Betul. atau 2 orang badan hukum ya. Betul. Ya, jadi misalkan kita bikin PT nih, pemegang sahamnya PT juga itu boleh kan? Boleh nggak masalah Itu Pak. biasanya disebut holding sih, Betul, biasanya kayak gitu. perusahaan Itu nggak holding. apa-apa gitu kan. Nah, kalau PT kan 2 orang. Nah, kalau suami istri aja Bu, nah itu gimana Bu? Kalau suami istri itu boleh Pak, cuma harus ada surat keterangan pisah harta atau akta pisah harta dari notaris yang dikeluarkan dari notaris. Harus dibuat notaris ya? Harus Kalau di bawah dibuat tangan notaris. nggak boleh ya? Nggak bisa. Jadi kalau dengan adanya akta pisah harta itu, harta suami dan istri dipisah. Betul Gitu Pak. kan, Betul. Jadi boleh tuh ya, karena 2 orang kan. Kalau suami istri kan hartanya bercampur tuh. Betul, Ya. hartanya satu harta. Satu gitu. harta bercampur dianggap 1 orang kan, Iya. sedangkan mendirikan PT itu minimal 2 orang. Betul. Nah biasanya kalau kayak gitu harus cari partner satu lagi ya, Betul, Pak. atau cari siapa gitu kan. Oke, dan berikutnya Berikutnya lanjut ke pengurus PT. Nah, pengurus PT ini ada 2 Pak, ada direktur dan komisaris. Nah, untuk direktur itu tugasnya itu lebih ke operasional. Biasanya tanda tangan cek giro, tanda tangan kontrak. Nah, itu biasa direktur yang melakukan. terus Nah, kalau komisaris itu lebih ke pemberi nasihat, pengawas berjalannya PT gitu. jadi direktur yang menjalankan PT, Betul. komisaris sebenarnya ya dalam tanda kutip dia nggak banyak kerjaan gitu ya, Betul. cuma kasih nasihat doang Iya, kan. betul, Pak. Ya tapi kalau biasanya kan kalau kenapa-napa nih Bu ya, misalkan PT penggelapan, nah Iya, betul. itu yang ini siapa nih Bu ya? Direkturnya, Direkturnya. karena kan direktur tantangan semuanya nih Pak. Jadi Oke. yang tanggung jawab itu kan berarti yang tanda tangan dong. Komisaris itu kan nggak tanda tangan apapun. Ya misalkan gini ada PT gitu kan, dia terima uang 100 juta ya untuk pekerjaan memberikan barang gitu kan. Nah ternyata barangnya nggak dikasih kan. Nah itu kan juga duitnya diterima, barangnya nggak dikasih Betul, gitu kan. Itu betul. kan bisa penggelapan, Betul. ya atau pencurian. Nah kalau gitu kan biasa direkturnya nih dipanggil Betul, kan. betul, Kan Pak. ada kontrak tuh ya. Udah jelas tuh minta di 100 juta gitu kan. Siapa direkturnya nih? Udah dipanggil gitu. Nah direktur itu bertanggung jawab. Kalau komisaris enggak. Betul. Tapi teman-teman nggak usah takut Betul, gitu kan. Itu nggak kan usah ya takut. karena dia melakukan penggelapan. Betul, Ya kan. kalau melakukan penggelapan. Kalau saya nusuk Bu Sari sekarang juga, saya juga kena sanksi kan. Iya, betul. Pidana. Kalau saya nggak ngapa-ngapain kan juga nggak masalah Iya, gitu kan. Nah betul. paling sih analoginya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, nanti harus pilih juga tuh yang jadi direktur biasanya yang lebih banyak bekerja. Betul. Dalam tanda kutip lebih aktif, Betul, Pak. lebih siap untuk menjalankan daily business. Betul, Karena kan betul, dia Pak. tanda tangan Iya betul. apa. Nah pajak juga kan, kalau kita lapor pajak kan harus Betul, direktur direktur. harus standby terus kan. Oke, dan juga nah ada pertanyaan lagi biasanya nih kan, boleh nggak sih direktur dijabat oleh orang bule nih, WNA Bu? Boleh, nggak masalah Pak. Nah kalau misal kecuali dia jadi pemegang saham. Kalau hanya menjabat jadi direktur itu nggak masalah. Oke.
Berarti PT lokal direkturnya orang bule gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Kalau PT WNA ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau PT lokal juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, tapi syaratnya apa tuh Bu? Syaratnya paspor paling Pak. Paspor aja ya? Betul. Ya udah, terus dia perlu kitas nggak? Kalau misalnya kitas, saya kenapa nanya saya? Gini nih Bu nih ya. Kalau kitas itu kan izin tinggal ya. Iya. Dia direktur, jadi kan gini, ada orang bule, dia kerja di PT kan. Berarti kan dia namanya direktur ya, dia kan menjalankan bisnis kan. Ya. Harusnya kan dia daily pekerjaan sehari-harinya kan juga ada di PT ini kan, atau di Indonesia kan. Iya. Nah itu kalau dia punya kitas, dia bisa tinggal nih teman-teman di Indonesia nih sepanjang tahun nih, gitu loh. Nggak dideportasi. Boleh tuh karena dia bekerja kan, bekerja di PT ini. Jadi kitasnya itu disponsori oleh PT-nya, gitu kan. Nah kalau dia nggak punya kitas, dia dideportasi. Betul. Gitu. Dan juga kalau emang dia berturut-turut tinggal lebih dari 183 hari ya di Indonesia selama 1 tahun, nah itu orang bule itu si direkturnya juga harus ngurus NPWP Bu. Oh, oke. Nah itu dengan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak nomor 20 tahun 2013. Baik, Gitu Pak. sih Bu. Nah paling teman-teman itu aja ya hal-hal penting ya kalau boleh saya rangkum ya. Pertama ya nama PT. Betul. Nama PT minimal 3 kata. Dan juga harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh Betul. pakai bahasa asing ya kan. Yang kedua mengenai alamat. Nah teman tinggal pilih aja tuh alamat PT di mana. Kalau di Jakarta cek dulu zonasinya. Betul, Pak. Itu boleh nggak gitu kan. Yang ketiga bidang usaha ya teman-teman tinggal pilih aja tuh di KBLI 2020 kodenya 5 digit. Betul. Nanti tinggal dikasih tahu aja saya bisnisnya ini gitu kan. Terus yang berikutnya mengenai modal. Nah teman-teman juga harus maksudnya antara megang sahamnya juga modalnya mau berapa sih gitu kan. Modal dasarnya berapa itu bebas gitu kan. Tapi modal di store-nya minimal 25%. Yang ketiga ditentukan nih megang sahamnya siapa, persentasenya berapa. Betul. Gitu kan, terutama persentase nih. Biasanya ini agak lama nih orang-orangnya nih nego nih. Pak. Gue berapa, lu berapa gitu kan. Ya udah, terus paling yang terakhir direktur Betul. dan komisaris. Betul, Direktur pengurus. siapa yang menjalankan, komisaris siapa yang memberikan nasihat. Betul. Gitu. Paling itu aja teman-teman ya, hal penting apa yang ada di PT sesuai setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Ya. Gebrak meja. Gebrak.